Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Suara aku ada Allah. teh. Ada, alhamdulillah. Clear. Ini aku belum buka. Sakuk aja. Boleh buka dulu ya teh. Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in ala umurikum muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada sore hari ini dalam acara baik dan berpuan yang pertama kalinya dan semoga kita yang sudah berbuka dan tidak lupa salawat serta salam juga diberikan kepada sang revolusioner kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkat beliau kita bisa mencapai saat ini dan sampai kepada kita sampai di sini. Alhamdulillah pada sore ini sesuai dengan konsep yang sudah tersebar ya Teh, kita akan mengadakan sharing terkait temanya itu a journey. Oh sih bahasa Inggrisnya bahasa A journey into yourself. ya, artinya tuh sebuah perjalanan untuk menemukan Diri, iya. Sebelumnya boleh deh Teteh memperkenalkan diri dulu. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsana Fatimah, biasa dipanggil Fati atau Fatimah. Asli Sunda ya. Lahirnya di Bandung, tapi kalau untuk grow up-nya ya untuk dewasanya itu kayak nomaden gitu ya, pindah-pindah tempat dari mulai Papua gitu ya, pernah ke Papua, terus di Maldives, habis itu di UAE, dan kalau orang tua sendiri sih aslinya keduanya dari Tasik gitu ya, dan sekarang alhamdulillah teteh lagi di Tasik kayak gitu untuk saat ini gitu ya. Insya Allah tahun depan mau merantau kembali kayak gitu, jadi hidup perantauan ya. Teteh jurusan komunikasi penyiaran Islam, dan insya Allah Bismillah ya lagi nyusun skripsi kayak gitu. Dan untuk kegiatan saat ini freelancing aja sih, kayak ngekonten, terus habis itu ngajar online juga gitu ya, mentoring, sama ya ada amanah di beberapa komunitas kayak gitu. Salah satunya di Westlife of Course gitu. Jadi itu adalah kayak kedutaan sih, kita bilangnya kedutaan Barat versi Kingdom of Siroh Yuk Ngaji kayak gitu. Masya Allah ya, lagi nyusun berarti ya Teh, semoga dimudahkan ya. Amin, Allahumma amin. Iya. Oh iya, aku juga belum perkenalan lupa. Sok atuh. Ya, aku salah satu admin di GM Dakwah perempuan. Namanya namaku Siva gitu. Asal dari Bandung juga, asli Masya Sunda. Allah. Bandungnya di mana, Syifa? Bandungnya di Kabupaten. Kabupaten apa? Kabupaten tapi Kabupaten Artisari tahu. Enggak. So-soan orang Bandung ini mah. Soreang tahu Teh, Soreang. Ah iya, kenalnya sama Teh Anissa Aul. Jadi kalau kalau Soreang itu pasti ke oh ya Teh Aul, oh, di Soreang. Oh, di situ ya? Enggak, di sana juga. Oh, nggak di sana tapi ya di daerah sekitar segitu lah kayaknya. Oke, oke. Masya Allah. Gitu Teh. Ya, jadi aku diamanahi gitu buat bidang ini gitu. Nah, alhamdulillah itu pertama kalinya kita ngadain sharing gitu ya sama Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeay. Terlaksana juga ya, Afwan, Jidan ya. Maksudnya tuh kita rencana ini udah hampir sebulan ya, tapi kemarin Teteh sempat detox sosial media gitu ya, dan memang lagi ada beberapa urusan yang tidak bisa ditinggalkan kayak gitu. Jadi memutuskan untuk rehat sejenak, nggak sejenak juga ya, sebulan lumayan lama ya. Kayak gitu, terus pas ingat lagi, oh ya masih ada hutang nih di beberapa sama teman-teman dan segala macamnya. Jadi oke, let me satu-satu gitu. Alhamdulillah ya, tetap sanalah insyaallah hatinya Teh.
Baik Teh, mungkin kita masuk ke pembahasannya Teh dengan tema perjalanan untuk menemukan jati diri gitu ya. Sendiri gitu ya pernah mengalami itu gitu. Mungkin sampai saat ini juga perjalanan aku tuh belum belum selesai ya. Yeah, Masih definitely. karena begitu awalnya tuh dulu juga aku pernah bingung gitu ya. Ini mah sebagai muslim gitu ya, karena emang dilahirkan di keluarga yang islami gitu ya, tapi ya gitu kalau misalkan melakukan segala sesuatu tuh ya yang sesuai kelihatan mata, yang sesuai dicontohkan oleh orang-orang sekitar aja ya itu esensi dari apa yang aku lakukan gitu. Iya. Kalau misalkan sholat ya sholat gitu. Sholat Iya, menjalankan rutinitas saja gitu kan ya. gitu aja gitu. Yang penting sholat, yang penting ngaji, baca Quran kan akhir-akhir itu ya aku mungkin aku dijemput dan hidayah gitu ya nggak mungkin cuma ditunggu aja jadi jadi suatu ketika aku tuh sholat asar gitu ya di suatu masjid ikut ada kajian gitu. Tapi kajiannya tuh kajian ibu-ibu gitu. Oke. Tapi karena aku senang gitu ya dengan ibu baik jadi cobalah ternyata pas udah itu kan udah ngaji hadis gitu ya nggak kenal juga nggak tahu siapa gitu ya aja terus saya sama satu ibu itu ditawari ini senang tidak ini ada kok surat Al-Fatihah kemudian kemudian ikut aja hari minggu tapi yang hari Ahad gitu ya kok udah daripada aku kita tanpa itu lumayan jauh sih antara rumah dengan masjid itu gitu. Soalnya itu tuh aku pulang dari kampus itu melewati masjid itu gitu. Oke. Habis itu teh begitu karena di daerah aku mah nggak ada gitu kajian-kajian gitu deh makanya aku mah pengetahuan Islam itu ya seputar itu aja gitu. Iya. Sholat gitulah gitu aja. Nah gitu tapi masih nggak tahu juga sih apa aku teh udah benar-benar menemukan jati diri sebagai muslim atau tidak gitu atau hukum gitu gimana kita sendirinya gimana. Iya, oh iya, Afan Syifa emang suaranya agak sedikit kecil sih. Coba mungkin bisa pakai ada headset nggak atau earphone gitu. Emang dikirain di teteh doang, ternyata di teman-teman juga suaranya Syifa tuh agak kecil. Coba bisa atau dideketin coba sekarang. Syifa pakai headset nggak atau earphone? Headsetnya nggak ada. Oh nggak ada. Earphone-nya? Nggak ada teh. Oh nggak ada ya, nggak apa-apa. Agak deket aja nanti kalau ngomong, soalnya tadi memang sedikit kalau tadi sebenarnya jelas, tapi memang volumenya tuh agak kecil jadi kayak gitu. Jadi insya Allah ya lanjut Nek. Gimana? Ya udah. Oh ya udah. Gimana sih? Emang sih kalau perjalanan setiap orang kan beda-beda yang untuk menemukan jati diri gitu. Nah emang jati diri seorang muslim itu sebetulnya yang kayak gimana sih yang seharusnya dicapai oleh seorang muslim? Jati diri yang apa gitu kan? Suaranya jelas ya teh? Iya insya Allah jelas. Iya. Oke, berarti Tata langsung aja ya kita diskusi kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni afuwun karim tuhibbu afwa fa'funa ya karim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Pertama Teteh mau bilang jazakillah khairan katsir buat Syifa dan mungkin jazakumullah khairan katsir ya, karena ini tim dari tim Im Dakwah untuk ngundang saya kayak gitu ya. Kalau sekarang karena lagi ngomongnya sama Syifa jadi mungkin menempatkan diri sebagai teteh walaupun sebenarnya usia kita nggak jauh beda sih. Cuman ya nggak apa-apa lah ya untuk formalitas kayak gitu. Ya jadi terima kasih banyak ya udah memberikan kesempatan ini untuk sharing-sharing karena Teteh sendiri ya pribadi itu mempunyai prinsip bahwa
semua ilmu yang kita miliki ini sebenarnya ilmu Allah kayak gitu ya. Hanya saja memang kita mendapatkan ilmu-ilmu Allah ini melalui perantara-perantaranya kayak gitu, atau kita suka bilang itu soldiers, jadi kayak tentara-tentaranya Allah kayak gitu. Dan ketika kita mendapatkan ilmu ya, itu tuh sebuah amanah ya, amanah untuk kita rawat, kita sendiri yang menjaga ilmu tersebut, dan amanah untuk menyampaikan kembali gitu. Jadi seneng gitu kalau dikasih opportunity gitu ya, kalau untuk bisa sharing bareng. Jadi ya kita bisa spread awareness juga gitu, nggak hanya di diri kita sendiri tapi di orang lain. Dan ya waktu kita sempat diskusi ya, kayak Siva nanya teh kita mau ngebahas tentang topik apa kayak gitu. Awalnya kan memang mungkin intelektual muda ya, muda berdakwah atau dakwah kayak gitu ya. Nah, IM dakwah ini fokusnya kalau saya di Islam dan sains ya. Ya, Islam dan sains, dan teteh juga sama ada ketertarikan atau mungkin suka di bidang sains, di bidang psikologi, atau mungkin lebihnya ke self development dan education ya, pendidikan kayak gitu. Tapi kalau untuk awal gitu kayak ini jadi pertama kalinya kita akan IG Live, teteh mungkin mikirnya gimana kalau kita ngebahas tentang diri kita sendiri dulu gitu ya. Sebelum kita jauh-jauh untuk membahas hal-hal yang lain, kita coba selesaikan dengan diri kita sendiri dulu, kita a journey into yourself gitu, atau finding yourself kayak gitu, untuk menemukan jati diri. Kalau misalnya lebih simpelnya sih konsep hidup ya, konsep diri kayak gitu. Nah, sekarang ini kenapa ini ya journey in finding yourself, dan kenapa buat Teteh ini sangat penting gitu ya, karena sekarang ini kita itu nggak tahu ya teman-teman sadar atau enggak, tapi kita tuh sekarang di mana sebenarnya kita tuh ada dalam perang ya, kita tuh ada dalam perang, tapi perang itu yang sangat halus, yang dimana yang halus ini malah lebih dalam kutip itu mematikan ya, mematikan iman mungkin kali ya kayak gitu. Jadi kita dalam perang pemikiran ya, ghazwul fikr, dan itu perang pemikiran ini yang yang membuat kita semua ya, terutama mungkin ini kita ngebahasnya muslim aja gitu, digeneralisasikan dulu muslim dan muslimah ini, untuk tidak referensi Islamnya itu missing gitu ya. Ya karena mungkin terlalu banyak informasi, habis itu informasinya juga ya kita nggak tahu apakah dia hoax atau bukan, dan informasi inilah yang nanti akan membentuk pemikirannya kita kayak gitu kan. Dan ghazwul fikr ini ya menurut Teteh itu sangat berbahaya banget. Nah, makanya kita sebagai umat Islam kayak gitu ya, apalagi yang mungkin udah paham tentang ini, harus benar-benar mensyiarkan kayak gitu, membantu teman-temannya untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya kayak gitu. Nanti kalau pembahasan besarnya insya Allah akan kita menuju ke sana kayak gitu ya. Tapi di sini yang Teteh pingin awali itu adalah tentang informasi kayak gitu ya, tentang ketika kita gitu ya, sekarang ini kan mungkin masih disebut pandemi ya karena belum kelar katanya tuh si corona masih ada ya kayak gitu. Ngerasa nggak sih Syifa semenjak mungkin dari tahun lalu ya, mulai pandemi ini, frekuensi kita buka gadget ya, sosmed itu meningkat melejit ya, iya nggak sih? Iya kan, bener banget. Dan si frekuensi kita membuka gadget ya itu tuh sama dengan ya, kayak equal untuk itu selaras dengan kita mendapatkan informasi kayak gitu. Dan kita belum tahu kan ya, informasi yang tadi kita nggak tahu apakah informasi ini relevan sama kehidupan kita atau enggak kayak gitu. Oke, sebentar, ini adek dia banyak adek di sini, jadi ada lagi manggil. Iya nak. Oke, minta tolong sama abang, ada di dapur nak. Ada di meja. Oke. Ya, Afwan ya, Teteh tuh ada 6 adik. Jadi kalau di rumah tuh memang lariwah gitu loh kemarin. Iya, lariwah babysit. Iya, kayak gitu. Kayak kita lanjut ya. Ya, jadi itu ya, kita terlalu banyak informasi, dan kebanyakan informasi ini itu tuh ya, kalau yang pertama ya, salah satunya selain mungkin informasi yang salah gitu ya, adanya juga kerasa kalau dibilangnya tuh QLC, quarter life crisis misalnya ya. Terus
habis itu kayak lost, kayak kita tuh nggak tahu diri kita siapa, karena karena itu terlalu banyak informasi yang irrelevant kayak gitu, apalagi yang bukan bersumber dari Islam kayak gitu. Dan kalau sekarang, kalau misalnya kita lihat isu-isu yang kalau kemarin ya, yang masih hangat itu tentang kayak isu-isu child free, terus habis itu feminisme, habis itu ada juga yang salah satu Mbak Jerman bilang aki-aki trash kayak gitu kan. Itu orang-orang yang mengungkapkan ini tuh orang-orang Islam sebenarnya kayak gitu. Jadi orang Islam aja belum tentu itu benar, gimana orang Barat sendiri kayak gitu ya, pasti mereka ya pinginnya emang Islam itu hancur kayak gitu. Nah makanya dari informasi ini itu akan mempengaruhi pola pikir kita ya, pola pikir kita, dan ketika kita sudah sering mengingat hal itu akan menjadikan sebuah keyakinan ya. Jadi di sini tetap mau ngejabarin kayak pola pikir bagaimana, kenapa sekarang banyak orang yang tidak mengenal dirinya sendiri atau menemukan konsep hidup yang sesungguhnya gitu. Karena yang pertama dari informasi, terus kita menjadikan sebuah pemikiran ataupun keyakinan yang kalau mungkin Syifa juga tahu yang akliyah. Dari akliyah ini, ketika kita sudah yakin, pastinya kita akan bertindak ya, action, ada lahirnya sebuah tindakan ya, perilaku, dan perilaku ini terus menerus di repeat, the repetition, dan akan yang nafsiyah ini menjadi syaksiyah, jadi akan menjadikan kepribadian kita. Jadi kalau ditarik garis merahnya, pemikiran itu sama dengan informasi itu sama dengan personality kita. Kan ada kemarin ya sempat Teteh share di Instagram Teteh, you are what you eat, you are what you read, you are who you hang out with. Semua ini adalah informasi secara tidak sadar kayak gitu. Makanya ketika kita mau menemukan jati diri kita, jati diri kita gitu sebagai muslim, kita balik lagi ke sumber ya, kita cari informasi yang Islami itu di mana ya, di Al-Qur'an gitu ya. Nah, di sini menarik juga ya, kemarin Teteh dapat insight ya, atau mungkin ya sharing dari Teh Febri ya. Beliau salah satu penggiat parenting sih sebenarnya, tapi juga suka untuk nge-up isu-isu tentang kemuslimahan. Nah, beliau ini bilang ada yang namanya itu frame of life. Nah, frame of life ini juga sama untuk kayak menemukan diri sendiri gitu ya. Nah, frame of life ini dipengaruhi oleh dua faktor yang besar itu. Yang pertama itu adalah frame of reference, dan yang kedua adalah frame of experience. Nah, frame of referensi. Nah, referensi ini kan yang tadi ya kita udah bahas tentang informasi. Dan yang kedua yang kita akan bahas sekarang adalah frame of experience. Nah, experience ini juga termasuk dari informasi tentunya gitu ya. Kayak tadi mungkin Syifa udah sedikit cerita gitu ya tentang sholat asar, terus habis itu ada kajian ibu-ibu kayak gitu. Itu kan salah satu dari experience-nya kita kan. Nah, di situ sebenarnya Allah tuh lagi kasih sinyal-sinyal. Tinggal apakah kita peka atau enggak nih ya sama sinyalnya Allah kayak gitu. Nah, Allah tuh sebenarnya tuh Ustaz Numan Ali Khan tuh bilang, we are living the verses of Quran is actually around us. Ayat-ayatnya Allah itu sebenarnya itu mengelilingi kita. Tapi terkadang kitanya karena mungkin hatinya kotor gitu ya, atau karena kebanyakan maksiatan kayak gitu ya. Ini sebenarnya muhasabah buat Teteh sendiri ya. Itu kita tuh suka lupa ya lalai foto dan segala macam ya kayak gitu ya. Nah, makanya itu kita harus kembali lagi gitu ya. Kita istighfar lagi. Tentang dosa-dosa kita, agar hati kita itu selalu dimudahkan untuk mendapatkan hidayahnya Allah kayak gitu ya. Nah, misalnya nih ya, contoh tentang memandang aurat kayak gitu ya. Mungkin sekarang gitu ya, kenapa Teteh ingin nge-up isu ini, karena ya kita sebagai muslimah kayak gitu kan harus menutupi aurat. Itu kan udah hukumnya wajib ya, itu syariat Allah. Cuman sekarang tuh ada yang masih banyak yang bilang udah benerin akhlaknya dulu kayak gitu. Ngapain hijaban tapi masih misalnya mama pacaran kayak gitu ya, atau mungkin masih ngegibah dan segala macemnya. Nah, ini ya kalau misalnya kita nggak ngerti gitu ya pasti kita nggak iya-iyain aja. Oke, nanti itu masuk ke Q&A aja ya. Aku bahas lagi. Nah, ini kita lanjutin ya tentang hijab ya. Kalau misalnya kita nggak ngerti gitu ya tentang sourcesnya kayak gitu ya, mungkin kita iya juga ya, misalnya aku nggak pantas masa nanti aku nggak merepresentasikan Islam kayak gitu. Memang we all are kita semua adalah duta Islam ya, duta Islam, dan kita memang merepresentasikan Islam. Tapi ada yang harus
apa separate gitu antara hukum Allah sama apa namanya manusia kayak gitu. Hukumnya Allah kan memang apa Allah itu memang memerintahkan kita itu kan kewajibannya seorang muslim, tapi nggak apa semua muslim itu bisa mempraktekannya kayak gitu kan. Maka harus dilihat dari dua pandang apa ada dua sudut yang berbeda di sini gitu. Jadi jangan samakan hijab sama orang yang berperilakunya gitu. Karena kalau hijab itu memang Allah, nah kayak gitu. Itu salah satu Ghazul Fikr ya, itu termasuk Ghazul Fikr juga gitu. Apalagi misalnya kayak ini menarik banget buat teteh pendidikan kan apa namanya banyak juga ya misalnya tuh yang sekarang tuh ambis banget ya, ambis sebenarnya teteh juga ambis sih, ambis untuk kayak apa selesai S1 S2 atau sampai S3 kayak gitu ya. Nah ada juga yang apa kayak bilang kayak oh dia udah S3 tapi apa namanya coba dengar nggak tentang kasus yang teteh lupa ya di antara ini Jerman atau di England teteh lupa, yang dia tuh laki-laki dan dia tuh homoseksual dan dia itu S3 padahal udah nggak tahu profesor atau dokter, cuman dia malah kayak apa namanya yaitu dia LGBT kayak gitu. Nah itu kan apa namanya kayak menentang banget ya, malah dan dia Indonesia kayak gitu. Nah sebenarnya kalau ketika kita ngebahas tentang pendidik, oh Inggris ya Inggris, oke. Thank you kak teh. Nah ini teteh juga. Nah sebenarnya kan apa namanya ketika kita pendidikan sama sekolah itu beda loh. Kalau sekarang mungkin ngomongnya apa orang-orang berpikir pendidikan dan sekolah itu sama gitu. Padahal enggak. Kalau sekolah itu tuh dari SD, SMA, SMP, kuliah kayak itu sekolah. Tapi apa namanya pendidikan itu tuh hakikatnya untuk mengembalikan kita gitu ya kepada Allah, untuk kita mengenal Allah kayak gitu. Jadi beda gitu ya apa ada perbedaan antara pendidikan dan juga apa ya itu ya sekolah kayak gitu. Makanya ya orang-orang tuh kadang-kadang tuh malah menyalahkannya itu sama apa kayak Islam kayak gitu. Dia misalnya misalnya udah haji juga kayak gitu tapi perilakunya gini-gini, akhlaknya gini, berarti dia emang si orang ini tuh belum mengenal konsep apa konsep dirinya itu gitu ya. Terus teteh kasih contoh lagi, misalnya ini kalau kita tadi balik ke apa ke sosial media gitu ya. Sekarang juga banyak orang-orang kayak influencer gitu ya yang nge-share nge-up tentang sesuatu isu, dan kita gitu ya mungkin sebagai audiensnya suka mikir gitu apa namanya tuh itu kayaknya bener deh karena dia followersnya banyak, jadi kita tuh lebih kayak memilih ketenaran gitu ya, oh ya karena dia followersnya banyak maka apa namanya apa yang dia omongkan itu suatu kebenaran, tapi belum tentu juga kan. Malah sekarang ada yang lagi ramai itu beli followers. Aduh itu kayak ya Allah buat apa kan kayak gitu. Allah tuh udah maha tahu, Allah maha melihat yang apa kita tidak tahu tuh Allah maha tahu, tapi kenapa kita sekarang malah pingin cari apa ya sensasi di dunia kayak gitu ya. Kemarin Ustadz kita juga sempat ikut dari kajiannya Ustadz Akmal ya, beliau kalau nggak salah founder dari SPI, pemikiran apa sejarah pemikiran Islam kalau nggak salah. Nah beliau itu lagi ngebahas tentang Islamic world view kayak gitu, atau kalau misalnya cara pandang Islam terhadap dunia. Nah ini aja beliau bilang udah kurang tepat sih lebihnya, karena kalau world ya kan bahasa Inggris world itu artinya dunia ya, sedangkan Islam itu masa hanya memandang dunia, enggak kan. Kita tuh memandang semuanya ya, seluruh aspek kehidupan ya. Kalau dari salah satu cendekiawan Malaysia ya, beliau bernama Profesor Muhammad An-Naqwi, beliau tuh bilang tuh kalau bahasa Arabnya itu ru'yat al-Islam lil al-wujud, pandangan Islam terhadap segala atau sesuatu hal kayak gitu. Jadi ketika kita ngomong Islam itu ya seluruh aspek kehidupan kayak gitu, ya itu akhirat termasuk akhirat juga. Nah makanya kalau ya banyak ya mesti yang kita nggak sadar tuh banyak banget sih sebenarnya. Tapi ya itu kenapa harus sering ikut mungkin diskusi, harus Islam Universe ya, Islam Universe point of view ya teh ya kayak gitu bisa lah kayak gitu. Nah itu harus sering itu ikut perkumpulan yang baik, lingkungan yang baik, terus diskusi. Habis itu juga kita juga belajar sendiri yang ngaji terutamanya itu karena seringkali pastinya banyak juga yang bilang
kenapa sih harus Islam terus gitu ya? Kenapa sih apa-apa Islam, apa-apa harus balik ke Al-Quran? Terus habis itu coba deh kita balik tanya, lah kamu emangnya orang Islam atau bukan gitu ya? Terus kayak aneh gitu loh. Kayak orang tuh sekarang tuh kayak semacam agak sinis, dan yang paling teteh sendiri apa yang ngerasa apa sih namanya tuh, eh, kayak ngerasa malu itu, bukan, ngerasa sedih itu karena banyak remaja ya, terutama mereka tuh malu untuk kayak nge-show up kalau dia tuh seorang muslimah kayak gitu. Itu tuh kayak sangat sangat apa ya, sangat sedih banget kayak gitu. Harusnya kan ya to be proud, malahan harus menyiarkan kayak gitu agama kita, tapi itu karena udah terkontaminasi ya sama pemikiran-pemikiran yang kurang tepat gitu ya, ataupun tidak baik, makanya ya apa, mereka tuh kayak bisa bilang hilang arah kayak gitu kan. Nah, sekarang kita coba pingin apa, ngulik nih sebenarnya kita itu siapa. Nah, sebelum sebelum itu coba Teteh pingin balik tanya dulu nih biar kita kan diskusi. Kalau Teteh tanya ya, ini langsung spontan ya jawabnya. Jangan mikir dulu tapi terus jawab, tapi langsung spontan. Apa yang langsung itu langsung. Oke, siapa itu Siva? Siapa? Apa ya? Orang tadi. Oke, orang. Terus orang apa? Orang Muslim. Oke, good ya. Apa tadi mau lanjutin sesuatu? Yang Muslimah. Oh, muslimah. Oke, oke. Nah, itu kadang-kadang kan apa, ketika makanya Teteh bilang ya spontan. Yang hal yang spontanitas itu sebenarnya yang masuk alam bawah sadar kita ya. Sering kali ya ketika kita ini kalau apa kita, nanya gitu ya, who are you gitu ya, atau who am I, atau siapa diri kamu? Aku seorang ibu, aku seorang anak ya, mungkin seringnya kayak gitu kan ya. Nah, tetapi itu bukan berarti itu salah, namun apa namanya, masih kurang tepat kayak gitu, karena kalau kita balik lagi ke sumber kita yaitu Al-Quran gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri referensinya kita sesungguhnya itu sebenarnya ada 3 kayak gitu ya. Yang pertama itu adalah hamba Allah. Jadi ketika kita who am I? I'm a servant of Allah gitu. Aku adalah apa, hambanya Allah kayak gitu. Aku adalah seolah abdi kayak gitu. Nah, ketika kita apa namanya tuh bilang servant ya, ataupun apa mungkin budak ya, bahasa Indonesia budak, itu berarti kita punya master ya, kita punya atasan kayak gitu. Dan ini lucu banget ya. Ini lagi-lagi ini sebenarnya muhasabah juga buat Teteh pribadi. Ketika kita sudah memposisikan diri kita sebagai budak, apakah kita akan kurang ajar sama atasan kita? Atau nggak usah jauh-jauh deh. Kita ngomong tentang let's say pekerjaan, mungkin karena ini lebih relate ya sama teman-teman. Apa kita sebagai bawahannya anggota dan kita punya bos ya kayak gitu. Di dunia sekarang aja kita tuh sangat hati-hati banget. Oke, let's say perihal meeting ya, meeting sama bos, pasti pakaiannya rapi, terus habis itu mungkin ada apa ya, ada rules-nya, mungkin harus misalnya kalau laki-laki harus pakai tie kayak gitu ya, let's say ada rules-nya kayak gitu. Nah, coba sekarang kita tanya balikan ke sholat, meeting with Allah ya, itu sebenarnya kan suatu meeting with Allah, tapi gimana kita kadang-kadang tuh ya malas-malesan mungkin ya, atau mungkin pakai mukena yang sebenarnya bukan mukena sih, mungkin mukena di rumah ya, bukan di rumah, kalau di luar lebihnya ke hijab gamis ya kayak gitu. Nah, apa namanya ya, kita nggak ada preparation gitu ya, kita itu nggak ada preparation buat meeting with Allah ini ya, seadanya aja, baju yang misalnya kotor ya udah pakai baju yang itu aja. Jadi kayak aduh, ini masih belum bisa dibilang hamba Allah nih kayaknya, dari mulai hal sekecil itu aja kayak gitu. Nah, terus habis itu yang kedua ya, itu tuh tentang khalifah ya. Khalifah fil ard. Nah, itu dari surat Al-Baqarah ya, ayat 30 ya. Nah, kita tuh dibilang sebagai oke, wait. Ini kedengaran nggak suara dari luar? Ada. Oh, ada ya. Sebentar, ini ada bunda aku. Wait. Oke. Bentar ya, Teteh pindah tempat posisi dulu ya. Oke, Syifa bisa review dulu. Oke, Teteh mau ganti posisi bentar. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebetulnya kita tuh lagi perang pemikiran ya
Sehingga banyak pemuda gitu ya yang belum tahu gitu ya tentang dirinya sendiri, siapa aku gitu ya, sebetulnya siapa sih aku. Tadi kalau kata Teh Fati itu yang pertama tuh, aku adalah hamba Allah gitu ya. Ya emang gitu ya, masa gitu apa ya ini deh, hamba Allah. Terus kalau seorang hamba gitu ya, ke tuannya atau ke Tuhan, ke Allah gitu ya, mau kurang ajar gitu ya, masa gitu. Sedangkan kan Allah itu kan pencipta kita gitu ya, kita mah apa gitu ya dibanding Allah gitu. Kemudian masa mau ketemu Allah aja itu seadanya, tapi kalau ketemu sama bos gitu ya di dunia ya, tapi persiapannya tuh super gitu. Suaranya gimana? Oh, suara Teh Fati tetap jelas ya, cuman dari luarnya gitu tetap masuk gitu. Kemudian yang kedua itu, kita tuh sebagai khalifah di muka bumi ya, atau pemimpin gitu ya di muka bumi yang mengatur gitu ya. Maksudnya emang sih Allah yang ngatur kita juga ya, mengatur urusan kita, tapi untuk di bumi ini kita diberi amanah sebagai pemimpin gitu ya, mengolah apa yang ada di alam dunia ini gitu. Nah, ya. Oh iya, in English sedikit sih. Gimana ya, aku gak bisa bahasa Inggris. Mungkin nanti Teh Fati akan jelaskan dalam bahasa Inggris ya. Oke, buat teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Bukan apa sih ini? Di kolom pertanyaan aja ya. Ini belum ada pertanyaan, tapi tadi ada sih. Ada satu pertanyaan, frame of life itu maksudnya apa? Nanti Kak Fati yang ngejelasin ya. Soalnya kalau di komentar tuh takut tenggelam. Tuh udah nggak ada. Jadi ternyata belum cukup ya kita dilahirkan di keluarga muslim aja gitu ya. Soalnya banyak yang nggak tahu gitu, seorang muslim itu harus seperti apa gitu. Bahkan tadi aku sendiri secara spontan nggak bisa ngejawab siapa aku sebenarnya gitu. Mungkin teman-teman juga gitu ya, kalau misalkan tiba-tiba ditanya siapa kamu, siapa aku gitu ya, mungkin jawabnya orang ya aku sebagai anak. Tadinya juga yang terlintas di pikiran aku tuh ya aku sebagai seorang hamba sih sebetulnya, cuman mungkin karena spontan ya jadi ya bingung juga jawabnya. Oke, Teh Fati udah mau gabung lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, Iya, suara Teteh udah jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah. Jelas sih. Oke, iya takutnya. Oke, Teteh boleh continue dulu ya. Ya, jadi tadi kita di poin yang kedua, khalifah fil art kayak gitu. Kalau Ustaz Felix bilangnya guidance of the earth, itu kayak cool banget gak sih rasanya tuh? Wah, sebenarnya kita tuh seorang pemimpin, kita tuh seorang leaders. Dan kalau kita telaah lagi ya, leaders atau pemimpin ini tuh sebenarnya cakupan itu sangat luas ya. Tapi sebelum keluar, lagi-lagi kita leading ourselves. Kita itu adalah pemimpin diri kita sendiri gitu ya. Pemimpin hawa nafsu kita kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya dibilang, kalau bahasa psikologinya itu self regulation gitu ya. Jadi kita tuh harus sebenarnya meregulate atau memimpin keinginan kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Dan ketika kita ngebahas tentang khalifah lagi ya, seorang pemimpin, biasanya nih pemimpin itu juga dia kan bisa dibilang agent of change ya. Seseorang yang akan membuat perubahan. Perubahan apa? Nah, perubahan ini tergantung potensi masing-masing kayak gitu. Yang jelas kita itu diminta untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan actually ya, Syifa waktu Teteh dengerin tentang ayat ini,
sebenarnya ayat ini tuh super sweet atau mungkin dibilang sih romantis. Kenapa gitu ya? Jadi kan apa namanya tuh malaikat kan sebenarnya tuh coba kalau nanti dibaca ya teman-teman, buka ayat apa namanya Al-Baqarah ini ayat 30 ini, ketika di ayat itu dibilang sebenarnya manusia itu yang akan merusak ya, dan merusak bumi gitu ya, dan para malaikat itu bertanya, ya Allah ya, atau misalnya ya bahasa teteh gitu ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumimu kayak gitu ya. Nah, sebelum teteh mungkin lanjut, teteh pengen ngasih ibarat kayak gini. Oke, let's say mungkin sekarang usia kita itu ceritanya itu udah pengen nikah ya, ceritanya gitu. Terus habis itu apa namanya tuh ada teman kita gitu ya, cerita kita udah ada calon gitu ya, ada calon dan kita udah milih insya Allah apa namanya ya, atas izin Allah aku akan menikahi dia. Dan terus habis ada teman kita yang bilang, dia si calon kita dia mah gini gitu, misalnya tuh ada kekurangan ayat A B C D. Terus habis itu kita bilang ke si teman kita, aku tahu apa yang kamu nggak tahu gitu. Jadi kita tuh ngebelain calon kita itu kan. Nah, Allah tuh ngebelain manusia. Kayak gitu, kayak aduh Masya Allah, Allah tuh kayak so sweet banget. Jadi Allah tuh percaya gitu loh sama kita. Paham kan ya? Jadi makanya kadang-kadang tuh kalau mikir-mikir ya, ini mah ketika kayak gini aja langsung otomatis, ya Allah, aku tuh masih banyak lalainya, aku tuh masih banyak belum menerapkan syariatmu, tetapi ya engkau masih terus memberikan rezekimu gitu ya. Dan lagi-lagi ya banyak banget, salah satunya karena konsep rezeki ini yang orang-orang tuh pikirnya itu tuh hanya harta, hanya tentang saldo 000 di rekening kita atau mungkin berapa tebal dompet kita. No, that is not rezeki itu atau sustains. Rezeki itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati ataupun sedekahkan kayak gitu ya. Dan itu tuh sangat vital banget kayak gitu, sangat sangat penting banget untuk kita ketahui tentang konsep rezeki ini. Jadi ya balik lagi ke Khalifah fil Ard gitu, kita harus menjaga bumi ini dan untuk sebagai agent of change apa yang kita akan rubah, nah itu tergantung potensi masing-masing kayak gitu. Dan ini masuk ke yang ketiga ya, jadi konsep diri itu yang pertama hamba Allah, yang kedua adalah Khalifah fil Ard, yang ketiga adalah pengemban dakwah. Nah, ini juga yang ketiga ini masih banyak orang belum ketahui kayak gitu ya. Nah, makanya harus lagi-lagi kita coba untuk mensyiarkan kayak gitu. Itu karena ya itu biar dari nggak tahu menjadi tahu, dan dari tahu menjadi sesuatu action yang akan mereka rubah kayak gitu. Nah, kalau sebagai pengemban dakwah itu salah satunya referensinya surat Al-Ahzab ayat 72 kayak gitu, amanat dakwah. Dan ini juga sebenarnya banyak musuh ayat-ayat tentang dakwah tuh. Dan salah satunya lagi Al-Imran ayat 110 dan 104 ya. Nah, kalau 110 itu tuh sebentar kita lihat. Kalau 110 itu tentang ya khair ummah ya. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kayak gitu ya. Wa tu'minuna billah. Nah, ini Masya Allah banget kayak gitu. Kita tuh adalah the best of the best gitu ya. Khair ummah kayak gitu. Kita tuh umatnya Nabi Muhammad SAW kayak gitu ya. Yang dimana beliau juga the best of the best kayak gitu. Nah, tapi look at us now kayak gitu. Kita malah nggak tahu di siapa diri kita sebenarnya kayak gitu. Ya Allah, makanya sedih banget, miris malahan ya, yang miris kayak gitu Syifa. Mungkin ya untuk itu tiga poin itu aja dulu. Ya, bentar. Iya, jadi gimana? Ya, maksudnya baru ngeh ke ayat yang tadi yang Allah tuh belain kita ternyata. Iya, makanya kan Masya Allah banget, romantis nggak sih? Baru saja. Ya, sebelum lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, atau tadi ya sebenarnya ada yang awal tuh nanya tentang apa itu frame of life ya, kalau nggak salah. Ya, kalau balik lagi, kalau frame of life itu sebenarnya cara kita menemukan konsep diri kita, yang dimana ini itu ada dua faktor, yaitu frame of reference dan frame of experience. Jadi tentang bingkai atau mungkin hal-hal ya itu ya, berarti informasi-informasi yang kita dapatkan, dan juga experience gitu ya, ya pengalaman-pengalaman hidup. Nah, makanya kalau kita sekarang mungkin lagi ngebahas tentang finding potential ya, potensi diri ya, itu makanya kenapa orang tuh selalu bilang explore diri,
coba go out and find something. Kayak tadi kan Civa suka bilang suka aja gitu dapat ilmu baru, atau mungkin ilmu baru ini bisa dikaitkan dengan experience baru juga kayak gitu. Nah, ketika kita ketika kita explore, kita akan otomatis akan mendapatkan experience baru. Nah, ini kan menjadi bekal kita untuk yaitu menemukan potensi, dan bagaimana potensi ini akan kita kembangkan untuk menjadi ladang dakwah kita dan lain-lainnya gitu. Iya, mungkin ya itu dulu dari Teteh. Mantap ya Teh. Apa sebetulnya ini pernah dapat bahwa kita Teh sebagai hamba Allah, sebagai fakta juga pengemban dakwah. Tiga-tiganya ini tuh harus dijalani sama kita ya, benar-benar semuanya gitu, nggak bisa salah nggak bisa sebagai ya udah aku mah sebagai ya. Iya, betul. Oh, nggak bisa salah satu aja, itu memang tiga itu udah melekat di dalam diri kita. Tapi mungkin kebanyakan orang baru ya, nah itu betul lah. Makanya ya that's why ilmu itu sangat penting gitu ya, mafahim kehidupan ya, atau mungkin ya mengenali sebelum mungkin kalau misalnya pingin dijadikan kasih contoh aja gitu, kalau kita mikirnya hidup ini sebagai game of life gitu ya. Ketika kita main game ini bakal relate sama orang-orang yang addicted, atau mungkin nggak addicted juga tapi suka main game. Siva suka main game nggak? Enggak, oke. Sebenarnya dulu kalau zaman Teteh itu, Teteh explore banyak hal gitu ya. Misalnya Teteh pernah kecimpung atau misalnya nyelup ya di dalam dunia kayak drama. Terus habis itu di Jepang, kayak Jepang kan Barat mah udah pasti itu mah. Terus habis itu game juga pernah. Jadi kayaknya ya itu ya, dibalik lagi ke experience-nya tuh lumayan banyak, tapi belum tentu experience-nya bagus kok ya kayak gitu. Tinggal gimana kita menghadapinya. Nah, balik lagi tentang game. Jadi kalau main game ya biasanya itu tuh ada misinya kan ya. Nah, sebelum misinya itu kita itu dikasih tahu clear objektifnya. Nah, sama nih kalau di dalam game kehidupan, sebelum kita main sebagai player, kita nih sekarang nih player selesai, terus kita tuh mau main di game kehidupan ini, ya kita harus tahu dong misi-misi kita tuh apa aja sih sebagai yang sebagai pemain game. Habis itu objektif kita apa, tujuan kita ini apa nanti yang akan diraih kayak gitu ya. Terus nanti kalau misalnya let's say kita mau ke tujuan tertentu gitu ya, atau ke tempat tertentu, kita kan pakai mapnya di mana kayak gitu kan. Ini bisa di-relate. Oke, kalau gitu tadi visi semuanya ini bisa kita dapatkan di Al-Qur'an tadi ya, kayak gitu. Makanya sering harus belajar tuh kayak gini. Kalau gitu tuh berarti misi kita apa? Ya, itu misi kita sebagai khalifah fil ard gitu ya. Kalau mungkin tadi Allah di surat Az-Zariyat ya, hamba Allah ya, di surat Az-Zariyat ayat 56 ya, Allah tidak menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, dan ibadah sini bukan hanya sholat kayak gitu. Our life itself itu adalah ibadah kayak gitu. Dan ketika kita beribadah gitu ya, ya kita berarti harus melibatkan Allah di setiap langkah kehidupan kan kayak gitu. Yang tiga tadi berarti ya misi kita tadi. Terus kalau berarti objek, kan kita sebagai player ya di dunia ini, misinya udah ada, objeknya berarti ya apa berarti? Kalau objektifnya ya mungkin tujuan hidup kita ya kan tadi salah satunya juga mungkin pengemban dakwah ya. Dakwah ini sebenarnya masuk ke misi kali ya, misi sebagai pengemban dakwah. Dan banyak juga mungkinnya yang mikirnya tuh, oh dakwah tuh harus jadi ustazah. Kalau kita lagi muslimah ya, harus jadi ustazah, harus jadi pemateri, harus jadi orang yang cerita tuh di stage yang di depan gitu. No, dakwah tuh bukan hanya itu kayak gitu. Perilaku kita ke tetangga kita itu tuh bisa mencerminkan kita, karena itu kan dakwah juga. Terus misalnya kalau kemarin yang sebenarnya nampol juga kayak pakai helm, sesimpel pakai helm atau enggak, atau mungkin ketika lampu merah kita harus stop, itu kan sebenarnya kayak mencerminkan perilaku juga, itu kan dakwah juga kayak gitu kan. Kayak ya hal-hal yang banyak yang tidak sadar sebenarnya itu tuh adalah
bagian dari dakwah. Makanya kayak harus aware banget tentang ya semua perilaku kita atau mungkin melibatkan Allah ya di situ. Ya, betul betul kan. Ya Allah. Eh, terus satu lagi sih Teh, ada Hmm. mapnya, Hmm. petanya gitu. Kita pakai apa berarti? Ya, peta. Ya navigate ya kalau misalnya bilang tuh ya navigationnya. Waktu itu Musyrifat itu sebenarnya ngasih perumpamaannya ya. Kalau beliau sebenarnya ngasih perumpamaannya bukan game ya, karena mungkin nggak relate sama teman-teman yang di Halako ya. Tapi beliau tuh sebenarnya ngasih perumpamaannya itu handphone, karena yang lebih relate ya. Oke, handphone. Jadi kan kalau sebelum handphone ataupun apa ya, misalnya mesin cuci atau ada yang namanya itu instruction book ya, instruction booknya kita. Nah, apa namanya sebelum kita misalnya pakai handphone, let's say kita nggak tahu cara menggunakan handphone ini gimana. Atau gini deh, karena handphone mungkin udah bisa ya. Itu apa namanya, tahu nggak sih Syifa, kayak yang bukan kamera ya. Dia itu kayak semacam helikopter kecil tapi ada kameranya. Itu kan mungkin Syifa belum tahu kan? Belum tahu kan? Itu lupa lagi. Aduh apa ya, kita juga lupa. Makanya oke, nah itu kan kita belum tahu ya, kita belum tahu gimana cara nge-operate itu. Ya pastinya kita lihat manual booknya dulu kan ya, instruction booknya dulu kan ya. Ya itu kalau apa ya, beliau bilangnya itu ya itu sebagai kayak mapnya kita juga, mau itu instruction book mau itu map ya, kita balik lagi ke Al-Quran. Soalnya kalau misalnya kita bilang apa, kalau kita mau disamain persis ya, kalau let's say game-nya tuh game Dora. Kenapa nggak tahu kenapa langsung tiba-tiba Dora, karena ayo katakan peta, langsung mafahim yang ke dalam otak akal itu apa ya, peta. Oke, let's say Dora kan itu dia tuh ada quest, ada mission, harus kesini dan segala macam, dan dia harus membuka petanya. Nah kalau kita kan let's say belum tahu ya harus kemananya ya. Kalau misalnya literally places, kita ngomongnya location, kita mungkin kan masih belum tahu. Nah kita berarti cari taunya itu kayak di potensi gimana kita bisa berdakwah kayak gitu. Jadi atau misalnya kayak gini, kita kan tahu ya kita tuh harus berdakwah, dan habis itu tadi kan Syifa bilang misalnya ini contoh aja gitu, apa di daerah Syifa itu belum terlalu banyak orang yang mungkin ada pengajian ya mungkin Allah tuh menempatkan Syifa Allah menempatkan Syifa di situ ya, itu tuh untuk apa namanya, ada tanggung jawab gitu ya, ada tanggung jawab ataupun ada amanah dakwah di situ. Ya gak apa-apa, tadi juga tadi gitu kan. Gak apa-apa ya. Jadi Saya pakai hijab. oh oke. Iya, jadi apa namanya itu ya, Allah menempatkan Syifa lagi di daerah ini gitu ya. Mungkin karena mapnya sekarang itu Syifa harus ada di daerah ini untuk itu berdakwah atau bersyiar di situ. Tapi nanti kalau misalnya saya udah level up terus Syifa udah dapat amanah baru, nanti mungkin Allah akan kasih jalan lain untuk pergi lagi kemana kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Itu sebagai perumpamaan aja sih. Tapi betul benar-benar relate gitu dan sama kehidupan ini. Kita tadi tapi saya cuma katanya terus bedanya apa sama the way of life, yang frame of life gitu. Gimana apa bedanya? Frame of life sama the way of life gitu. Oke. Frame of life. Frame of life itu kan tadi, kalau frame of life itu bingkai kehidupan. Kalau the way of life itu berarti cara apa ya, jalan hidupnya, jalan hidup kita itu ya Islam. Kalau gitu ya kita menjadikan Islam sebagai lifestyle kayak gitu. Ya, jadi Islam sebagai lifestyle, dan di sini perlunya apa namanya ya, hukum-hukum ya syariat Allah yang diterapkan. But gitu ya, ada tapinya gitu. Untuk sekarang gitu ya, kita itu masih belum sepenuhnya bisa menjalankan syariat Allah karena memang ada beberapa hal yang missing kayak gitu. Oke, contohnya gini. Adik teteh, ini langsung ini relate ya. Adik teteh kan masih SMA ya. Terus habis itu apa namanya? Kalau Syifa tahu kan sebenarnya hijab yang syariah atau apa kan yang namanya hijab itu kayak seperti gamis ya, kayak dia tuh nggak berpotong ya, let's say kayak gitu. Nah apa namanya, adanya belum bisa melakukan itu karena dalam pemerintahan sendiri ya, maksudnya kayak kementerian
education kayak gitu, itu kan seragam tuh memang kayak berpotong gitu kan, belum ada kita ngeliat seragam gamis kayak misal kayak gitu. Nah itu kan berarti butuhnya kita seorang pemimpin ya, pemimpin yang menerapkan Islam gitu ya, sebuah amir kayak gitu. Nah itu apa namanya, hal-hal yang mungkin belum bisa kita jalankan sepenuhnya, dan mungkin sebenarnya masih banyak lagi, cuman ya kita belum sadar aja kayak gitu. Oke. Ada tes suara aku. Oh iya, ada. Ini Teteh tuh lagi scroll ke atas, siapa tahu ada pertanyaan juga. Iya. Ya, teman-teman yang mau nanya boleh nih. Ini soalnya sesi sharing ya, Teh. Sharing aja kita. Iya, ya diskusi. Kayak gitu, ntar. Oh ya, drone. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok bisa lupa itu ya, karena informasinya bukan terkait itu, jadi nggak bisa langsung drone. Ya, terima kasih, Wafik ya. Iya, drone. Aduh. Informasi yang masuk ke otak kita tuh, Nah, iya. gitu. Betul. Yang jadi saya Teh. Iya, apalagi yang spontanitas tadi ya, yang langsung kita ucapkan, ya itu sesuatu hal yang sering kita pikirkan kayak gitu. Insya Allah. Ya, dari Syifa sendiri mungkin ada pertanyaan lagi nggak, atau teman-teman mungkin yang mau diskusi bareng gitu boleh. Kalau aku sih Teh, sebenarnya aku juga kadang ya, kalau mau berdakwah kan dakwah itu ngajak kepada kebaikan, Amar ma'ruf. kepada kemungkaran kan. Nah, sebenarnya aku dakwah juga sih ke dua sahabat aku. Satu ini mah curhat gitu. Ih, nggak apa-apa. Jadi mereka tuh emang ya aku nggak tahu sih, kalau ngobrol ya kadang aku mah nggak ngerti jadi dia mau ya. Oke. Gitu ya. Tapi okelah aku ngerti ya. Aduh, tapi kadang suka kasihan juga. Terus nanti gimana? Terus kalau aku nggak ngasih tahu, nanti aku juga bakal ditanyakan. Udah, wes, aku teh bilang gini, aku teh sayang sama kalian, tapi jangan kuai cek iya, coba ini juga lagi berusaha sini gitu. Gitu kan susah gitu ya, maksudnya karena mereka terlalu sering dengan dunianya gitu ya, susah untuk kendalikan juga gitu. Terus kan aku tuh masa aku harus ikut tenggelam dulu ke sana gitu ya, buat bisa sama-sama jadi lebih baik lagi gitu. Terus gitu kan. Oke. Iya, berarti ini lebih kayak studi kasus ya. Masya Allah. Oke, nggak pertanyaan atau mungkin ya yang Syifa berikan ini memang relate juga ya sama Teteh, dan sebenarnya semua dari kita ini memang sedang pastinya memiliki fase-fase seperti itu, yang dimana kita masih nggak enakan kayak gitu sama ngomong sama teman, terus kita bingung gimana cara ngasih tahu dan segala macamnya. Tapi baik, Teteh mau balikin lagi untuk cara gitu ya, ataupun uslubnya itu balik lagi ke masing-masing, karena kan kita nggak bisa sama ratakan ya, karena berbeda gitu, maksudnya itu personality, terus relationshipnya kalian kayak gitu, kita kan nggak bisa sama ratakan. Nah, cuman yang harus kita ketahui gitu ya, rasa kita tidak enakan sama teman kita itu tuh berarti masih ada keraguan di tauhid kita. Ini nampar banget. Ini sebenarnya kalau kata-kata guru Teteh ya, dan ini nampar Teteh banget. Oke, ketika kita bilang la ilaha illallah gitu ya, tiada ilah selain Allah. Sebenarnya ilah ini itu tuh artinya itu adalah kecenderungan. Tidak ada kecenderungan hati selain kepada Allah kayak gitu ya. Nah, ketika kita lebih cenderung untuk tidak enak kepada teman kita, berarti masih ada something wrong gitu dengan ketauhidan kita gitu ya. Karena gini, yang diwajibkan itu adalah menyampaikan, bukan merubah. Ya, kayak gitu ya kan, kita tuh hanya diwajibkan untuk menyampaikan gitu, walaupun satu ayat kan ya,
sampaikan walaupun hanya satu ayat kayak gitu. Jadi kita dan itu pastinya dengan cara yang ahsan tentunya gitu ya. Kan kalau nggak salah surat An-Nahl ayat 125 ya. Sebentar, gimana awalnya tuh, bentar, teteh lupa. Ya, yang jelas dia tuh tentang berdiskusinya itu berdebat. Nah, berdebatnya itu dengan cara yang baik kayak gitu ya, ataupun ya dengan cara yang baik. Apalagi kalau kita mau ngajak teman kita dengan kepada kebaikan, ya pasti metodenya juga metode yang harus baik atau gitu kan ya. Gak mungkin kita langsung ngejudge, apalagi aduh ya Allah, ini juga masih jadi penyakit sih buat kita sebenarnya, kayak suka karena kita tuh suka pikir kita tuh lebih baik, dan jadi seakan-akan kita memvonis orang, kita ngejudge orang, itu penyakit banget. Jadi ya sebenarnya itu baik lagi sering-sering itu ya, memikirkan hisablah diri kita sebelum menghisab orang lain, ataupun hisablah dirimu sebelum dihisabkan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita alhamdulillah gitu, masya Allah, kita bersyukur Allah masih memberikan itu ya, hidayah itu kan hidayah untuk kita ingin membantu teman kita untuk lebih baik. Tapi memang everything needs process, semuanya pasti bertahap, dan ya nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, nggak bisa langsung jadi. Yang penting sedikit demi sedikit, terus kita dekati gitu ya, karena ukhuwah itu sangat penting juga. Jadi dengan cara yang terbaik lah, insya Allah. Semangat. Iya, mungkin iya. Itu aja kali. Ya kadang yang namanya manusia mah udah merasa soleh gitu ya. Nah, betul ya. Kalau kata Steve Jobs mah stay foolish, stay thirsty kalau nggak salah, selalu merasa bodoh dan selalu lapar kayak gitu. Jadi jangan sampai kita merasa we are enough, kita tuh cukup, udah segini aja aku mah nggak usah tambahin amal-amalan lain. Itu adalah astagfirullah. Kita itu apakah kita sudah dijamin surga? Oh tidak. Iya. Gitu ya. Insyaallah. Iya. Oke, Syifa, mungkin itu aja sih sebenarnya, kan suka banget kita sharing-sharing. Kayaknya nanti mungkin kalau masih ada kesempatan waktu dan ada rezeki juga, karena ini bagian dari rezekinya Allah ya teman-teman, dapat ilmu Allah tuh, atau mungkin itu tuh bagian dari rezeki yang luar biasa sih menurut saya. Kayak gitu. Mungkin segitu dulu ya Teh. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan mungkin nanti di lain waktu, atau bisa DM nanti, atau bisa boleh DM nanti. Boleh ke IG-nya Im Dakwah, atau ke saya pribadi, boleh teman-teman. Terima kasih banyak Teh Fatih atas Wah iya sih. Ini mah apa ya, kayak dikasih lebih gitulah pokoknya. Enggak lah. Iya, insya Allah. Semua ini atas izin Allah yang penting tah. Enggak gitu ya. Semoga bisa makin meningkatkan iman kita. Amin. Kepada Allah. Amin, Allahumma. Baik, Teh Fatih, jazakallahu khair atas ilmunya. Mohon maaf gitu kalau di sharing kali ini tuh ya masih seadanya gitu, aku masih. Ini baru pertama kali kah ya Syifa jadi MC? Kalau secara langsung gitu. Oh, Masya Allah. Ya Allah, Teteh tuh sebenarnya senang banget loh Syifa. Kenapa ketika Teteh bisa membersamai ya misalnya teman-teman Teteh yang itu tuh pertama kalinya buat dia. Karena balik lagi tentang frame of experience tadi ya, ketika kita mendapatkan suatu experience, pengalaman yang asyik ya, yang positif, itu tuh bikin addicted. Jadi asa pingin lagi gitu kan. Ya enggak? Iya, dan Teteh tuh pingin ya first experience ya teman-teman kayak gitu tuh menjadi sesuatu hal yang asik, karena kalau yang kurang menarik itu kan bisa jadi trauma dan segala macamnya, malah nanti jadi takut mundur dan segala macam, itu kan aduh kasihan kayak gitu. Jadi alhamdulillah you're doing great, ini bagus banget kita jadi pembawa lagi, hostnya jadi bagus banget, top. Berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Yap, ya. Kullu hada min fadli rabbik. Ya Teh, oke, pertemuan pada hari ini kita tutup dulu ya Teh, dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Iya, nggak apa-apa. Jadi tutup ya. Dan doa kafaratul aja. Doa
Kibaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Jazakillah khairan juga ya buat teman-teman yang sudah datang join dan memberikan pertanyaan, itu semoga terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap izin live ya. Barakallahu fikum. Amin. Barakallah.